Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di dua segmen awal kita sudah berbincang dengan Satgas Covid dan juga praktisi kesehatan terkait bagaimana PPKM darurat ini, evaluasinya dan seperti apa plan ke depannya. Banyak hal yang harus kita syukuri, salah satunya bahwa memang angka untuk saat ini, kalau kemarin sempat menyentuh 54.517 kasus positif. Ini angka yang luar biasa tinggi, ini menyebabkan Indonesia disebut tadi epicentrum baru setelah India. Tapi ada jumlah yang harus kita juga pahami bersama. Ada dari 2.600.000 kasus, ada 2.139.601 orang yang sembuh. Jadi banyak sekali yang sembuh dan untuk saat ini ada 443.473 orang yang masih dalam perawatan. Jadi 400 ribuan yang dalam perawatan. Jadi optimisme harus kita jaga agar kita tentunya bisa melihat bagaimana plan ini. Dan sebelum saya nanti berbincang dengan beberapa narasumber lainnya, saya di segmen ini kembali mencoba untuk menghubungi Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Lantas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mas. Iya, Pak, kita bicara PPKM. Hari ini saya dengar 100 titik baru ya, Pak. Seperti apa, Pak, update-nya? Iya, evaluasinya hari ini memang hari pertama penambah titik penyekatan dalam rangka PPKM darurat. Iya. Ini juga bagian dari sosialisasi. Di beberapa titik penyekatan, tadi pagi tempat terjadi kepadatan, namun sekitar jam 9.10 sudah mencair, dan sampai sore hari ini juga sudah tidak ada antrian di titik di Mampang dan titik lainnya. Oke. Yang masih agak padat memang di Layang Besing ya, di Dan Mogot. Saat ini saya berada di Layang Besing untuk kita evaluasi nanti bagaimana sistem yang terbaik untuk melaksanakan penyekatan. Oke, baik Pak Sambodo, kalau bicara kita tahu sebenarnya sosialisasi sudah disebutkan dari semalam bahwa jam 6 sampai 10 itu yang boleh lewat dan tentunya esensial. Di luar itu hanya nakes, TNI dan juga Polri seperti itu. Nah, kalau bicara syarat nih Pak Sambodo, apa yang menjadi syarat untuk warga bisa melintas di jam 6 sampai 10? Boleh dipertegas lagi? Nah. Yang pertama ya memang yang boleh bergerak hanyalah yang bergerak di bidang sektor kritikal dan esensial, dan para masyarakat bisa membaca. Kemudian saya harapkan semua yang bergerak di bidang kritikal esensial itu bergeraknya pagi, antara jam 6 sampai jam 10. Karena setelah jam 10 kita akan laksanakan penyekatan secara ketat. Gitu. Karena kita anggap semua yang kritikal esensial sudah masuk kantor semua. Oke. Baik, kalau bicara media sendiri Pak, wartawan, beberapa kan memang lapangan dan harus mobile seperti itu untuk meliput. Apakah ada pengecualian atau seperti apa untuk teman-teman media misalnya? Kalau untuk media, misalnya dia menggunakan kendaraan media, biasanya juga diperbolehkan kalau sama anak-anak di lapangan. Oke. Jadi asal tadi ada surat dan juga kendaraannya jelas media seperti itu ya Pak ya? Ya, kendaraan untuk liputan. Oke. Nah, kalau untuk saudara-saudara kita mungkin buruh atau OB yang bekerja di rumah sakit, ini seperti apa Pak? Karena mereka kan jatuhnya bukan nakes, tapi mungkin pekerja tambahan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Seperti apa Pak? Iya, kalau dia tenaga kesehatan menunjukkan ID card bahwa dia bekerja di rumah sakit, pasti kita izinkan kok. Oke. Jadi yang penting tadi jelas ya Pak ya, ada ID dan juga surat. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan nakes dan fasilitas kesehatan pasti diperbolehkan ya Pak ya. Baik, betul, Pak Sambodo, saya tahu lagi sibuk sekali. Terima kasih walaupun singkat. Semoga hari ini lancar dan banyak masyarakat yang paham dan makin taat ya Pak ya. Baik, makasih Pak Sambodo. Ya, makasih. Baik, tadi perbincangan singkat kita dengan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait bagaimana penyekatan yang memang hari ini ditambah 100 titik dan di jam-jam tertentu hanya beberapa golongan yang boleh melintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan di segmen ini saya akan berbincang dengan narasumber, ada dua. Ini ada Mbak Desi Purnamasari. Saya sapa dulu, Mbak Desi. Halo. Iya, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mas. Baik, oke. Dan di sebelahnya ini ada Bang Aji ya, Ismail Jiwo, panggilannya Aji. Ini pedagang nasi goreng.
Waduh, Bang Aji, apa kabar Bang Aji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, kalau Mbak Desi kalau nggak salah di Tanah Abang ya kerjanya ya? Iya, Oke, kalau boleh tahu jualan apa Mbak di Tanah Abang? jualan bahan. Tekstil Kita ya, Bi? toko kain, Mas. Oke, Tekstil. baik. Nah, kita ingin melihat pandangan nih dari teman-teman kita, baik itu pedagang dan juga UMKM. Kalau saya ke Mbak Desi dulu deh. Mbak Desi, ini berarti udah tutup semingguan lebih ya? Udah tutup dari tanggal 3. Oke. Nah, selama ditutup ini aktivitas seperti apa? Sehari-hari ya saya di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak kerja. Rebahan aja, Mas. Bosen ya? Bosen. Iya, kita pahami bersama memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau dari toko sendiri, ada mungkin karena ini bahan ya, apakah ada jualan online atau seperti apa dari kebijakan toko Mbak Desi sendiri? Kalau dari toko, kita kan ada gudang. Kalau misalkan di Tanah Abang kita tutup total. Aha. Kalau di gudang kita buka, kalau misalkan ada orderan ya tepat, kalau nggak ada ya tutup. Nggak bisa. Oke. Sebenarnya kalau Mbak Desi, pasti sebenarnya kalau bicara penutupan PPKM darurat ini, sebenarnya keberatan ya dengan kondisi ini. Atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih jujur aja keberatan, Mas. Apalagi saya kan uang makan harian. Oke. Terus sekarang nggak digaji juga. Oke. Jadi uang makan harian dan itu karena di rumah aja sekarang kerjanya jadi tidak dapat otomatis. Iya, tidak dapat. Apa yang masih dapat untuk saat ini? Nggak ada. Kita nggak dari perusahaan nggak dapat. Jujur aja saya kan KTP daerah, Mas, bukan Oke. KTP DKI. Oke. Bantuan tidak ada, ya nunggu aja. Oh, mudah-mudahan tanggal 21 udah buka. Apalagi? Oke. Jadi gaji sebenarnya kalau bicara sudah nggak dapat ya untuk bulan ini ya, seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Saya ke Bang Aji. Bang Aji, kalau boleh tahu ini dagang nasi goreng udah berapa lama Bang Aji? Ya kurang lebih setahunan lah Setahun. Di daerah mana biasanya? di Kemayoran. Di Kemayoran. Waduh, deket lah ya. Saya di Kebon Siri nih. Kapan-kapan nyobain deh. Bang Haji, kalau bicara nasi goreng, kalau saya lihat nih ya di lapangan, beberapa pedagang yang di jalan masih ada sih yang dagang. Kalau Bang Haji, dagang atau enggak sebenarnya? Masih bisa atau seperti apa? Kalau saya sih jujur aja dagang di dekat rumah. Oke. Di dekat rumah. Nah itu kita sih kalau dibilang apa namanya keliling sih enggak, jadi cuma di rumah aja. Oke. Jadi penjualan sih offline dan online aja. Oke. Oh, jadi ada online juga ya? Iya, ada online juga. Alhamdulillah cukup membantu ya, karena kalau bicara online kita pun kalau pesan makanan untuk saat ini ya banyak di online. Nah, kalau sekarang berarti jualan tapi di rumah saja, maksudnya tidak keliling. Sebelumnya memang keliling biasanya. Oh, enggak juga sih, tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Nah, kalau bicara dampak PPKM darurat, apa yang Mas Haji rasakan kalau untuk saat ini? Apakah memang tadi banyak customer yang tidak bisa datang langsung, atau memang tadi penurunan omset seperti apa? Penurunan omset sih jelas ya, Mas. Jadi walaupun nih kita online, untuk PPKM darurat ini kan jadi terutama kantor ya kan jadi WFH ya 100%. Nah jujur aja kebanyakan customer saya itu emang dari kantor. Karena saya wilayahnya di Kemayoran. Jadi biasanya perkantoran-kantorannya Astra tuh kan di Sunter relatif lebih dekat. Terus kementerian-kementerian juga biasanya beli di saya juga gitu. Cuma karena memang ini semuanya pada WFH jadi ya mempengaruhi sedikit lah. Ya, karena customer-nya tadi banyak dari perkantoran ya, seperti itu ya. Nah, kalau dari kita lihat kan beberapa pedagang memang sebenarnya tadi dirazia, diperbolehkan somehow gitu ya, karena memang tadi boleh berdagang asal tidak menimbulkan kerumunan atau juga tidak tadi menyebabkan
ada aktivitas yang jumlah orang membludak. Kalau Mas Aji sendiri selama berdagang di PPKM darurat ini, apakah sudah ada pernah dirazia seperti itu atau ada himbauan untuk berdagangnya seperti apa? Kalau saya sih paling himbauan aja. Jadi karena saya online, jadi untuk driver-driver ojol ya yang ngambil makanan itu biar dibatasi gitu. Jadi solusinya jadi nanti bergantian gitu. Jadi kita bikin sesuai orderan masuk, urutan. Jadi nanti ketika sudah jadi, driver kita kontak, kita kasih tahu kalau orderan makanannya udah jadi. Jadi nggak berkerumun di situ drivernya. Baik. Jadi mekanismenya, ya walaupun tadi memang agak sulit, paling tidak nasi gorengnya masih bisa jalan lah dulu ya. Walaupun tadi omsetnya memang turun. Nah, saya kembali ke Mbak Desi. Mbak Desi, kalau Mas Aji ini masih bisa, kita sebut ya, tadi masih bisa jualan lah. Kalau Mbak Desi sendiri kan sekarang tadi toko tutup, tidak ada penghasilan. Apa yang Mbak Desi lakukan sebagai jalan keluar mungkin untuk tadi ya memenuhi kebutuhan? Ya, nggak ada. Saya di rumah juga diam aja, Mas. Paling kalau ada orderan, kita WA-in ke bos, gudang gitu. Oke. Ada rencana mungkin Mbak bersama teman-teman lain juga atau seperti apa? Kalau memang keadaannya memang masih ditutup, ya. Belum ada. Oke. Kalau Mbak Desi sendiri, ya kita tahu harapan, pasti ada harapan dan keadaan sekarang memang sulit ya. Semuanya memang harus mematuhi karena jumlah angka juga cukup tinggi. Bicara harapan, Mbak Desi sendiri inginnya seperti apa, Mbak? Harapannya ya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir gitu. Kita kerja bisa normal lagi. Oke. Bantuan. Di rumah aja juga nggak betah, Mas. Mudah-mudahan pemerintah melihat kita sebagai warga DKI ya dibantu lah gitu. Berarti kalau bicara bantuan dari pemerintah belum dapat ya Mbak Desi? Belum ada atau? Belum ada sama sekali. Dari tahun lalu pun kita nggak ada, Mas. Oke. Kalau owner usaha sendiri ada mungkin keringanan seperti itu, ada uang atau apa yang diberikan untuk ya tadi meringankan beban? Kalau untuk tahun lalu ada. Kalau sekarang bulan sekarang katanya sih kata bos nggak ada dapat gaji, jadinya ya udah terima aja. Keadaannya kan kayak gini gitu. Oke, baik Mbak Desi. Kita jeda dulu, kita break dulu Mbak Desi ya, dan Bang Haji nanti kita sambung lagi, kita ngobrol lagi. Semoga ya keadaannya lebih baik ke depannya karena memang semuanya lagi sulit. Tetap bersama kami di Indonesia Jian.